Kisah menyaksikan keadilan Allah. Suatu hari Nabi Musa memohon kepada Allah agar ditunjukkan keadilannya. Saat sedang bermunajat di Bukit Tursina, Nabi Musa bermohon kepada Allah. Sosok yang diberi mujizat membelah Laut Merah itu berdoa kepada Robnya, "Perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu. Kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kau sungguh tidak akan mampu bersabar," firman Allah kepada nabinya itu. "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang engkau tentukan terjadi, ya Allah," jawab Nabi Musa dengan nada membujuk. Mengabulkan permohonan hambanya itu, Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah oasis. Di sana dirinya lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa penting yang akan terjadi sebentar lagi. "Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku," firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian dari jarak jauh Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati oasis tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya, mencuci tangan serta wajahnya dan minum. Di sisi kuda itu tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan salat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali tas yang berisi keping-keping emas miliknya itu tertinggal. Nabi Musa nyaris akan berteriak memanggil orang tersebut dalam kurung pembawa koin emas. SHARE melihat itu, Nabi Musa nyaris akan berteriak memanggil orang tersebut. Akan tetapi yang hendak dipanggil sudah terlebih dahulu pergi sembari terus memacu kudanya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil perempuan. Masih dari balik batu besar, Nabi Musa memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi anak ini meraih tas tersebut dan membawanya pergi. Hampir saja Nabi Musa berteriak memanggilnya agar jangan mengambil barang yang bukan haknya. Namun, si bocah sudah keburu beranjak pergi. Tak lama berselang, seorang kakek mendekati sumber air ini. Nabi Musa mengetahui bahwa pria tua tersebut buta karena melihat dari gelagatnya. Setelah minum, si kakek mengambil air wudhu lalu melaksanakan salat. Tiba-tiba penunggang kuda yang tadi kembali ke oasis tersebut. Tampaknya ia sudah menyadari bahwa tasnya yang berisi koin-koin emasnya tertinggal di sana. Dijumpainya si kakek tunanetra. "Hai orang buta, kau mengambil tasku yang berisi 1000 dinar di sini, kan? Mengaku saja. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kau?" Kata pria muda tersebut, "Bagaimana mungkin aku tahu dan melihat tasmu? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu, kemudian salat. Lagi pula kedua mataku buta," jawabnya. Si penunggang kuda seketika marah mendengar alasan kakek tersebut. Tanpa ragu ia menghunuskan pedangnya. Leher si kakek ditebasnya hingga tewas di tempat. Setelah itu jasad kakek tersebut digeledahnya. Namun tas yang dicari-carinya tak kunjung ditemukan. Dengan raut wajah kesal, lelaki muda ini pun meninggalkan oasis tersebut. Nabi Musa hanya diam menyaksikan peristiwa itu. Saudara Nabi Harun ini lantas bermunajat, "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa engkau sungguh adalah zat yang maha adil. Akan tetapi mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Turunlah malaikat Jibril kepadanya. "Wahai Musa," kata Jibril, "Tuhanmu menyuruhku untuk menjelaskan hikmah di balik peristiwa itu yang belum kamu ketahui maksudnya. Bocah yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri." Jibril mengatakan bocah yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Sebab ayah anak tersebut pernah bekerja sebagai buruh dari si penunggang kuda. Selama bertahun-tahun bekerja tidak pernah sekalipun bapaknya memperoleh bayaran yang semestinya. Dan kalau dihitung uang emas dalam tas itu sama dengan penghasilan yang seharusnya diterima almarhum. Adapun kakek buta yang ditebas si penunggang kuda itu merupakan pembunuh yang sebelumnya telah membunuh bapa dari si bocah tadi. Maka kejadian yang dialaminya di dekat oasis tersebut berarti dirinya telah mendapatkan hukuman qisas. Demikianlah setiap orang telah mendapatkan haknya masing-masing dalam peristiwa tersebut. Kalau dilihat hanya dari perspektif orang biasa, tentu kesimpulannya semata-mata bahwa ada kasus pencurian dan pembunuhan di sana. Padahal di balik itu ada keadilan Allah yang terjadi. Usai mendengar penjelasan malaikat Jibril, Nabi Musa sujud kepada Allah dan memohon ampunannya. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8.
Artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat dalam kurung balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat dalam kurung balasannya.